Ketua KPK baru. Kemarin, Presiden Joko Widodo melantik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara yang baru, yaitu Nawawi Pomulango. Setelah sebelumnya secara resmi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, akibat terjerat dan status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita perlu mengapresiasi atas langkah cepat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam merespon harapan publik untuk menggantikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dalam waktu singkat. Karena artinya, pemerintahan Pak Jokowi sangat peduli dengan harapan masyarakat dan keberlanjutan penanganan korupsi di Indonesia dengan menyelamatkan KPK. Langkah Presiden dalam menunjuk Nawawi sebagai Ketua KPK pun perlu diapresiasi. Sebab pilihan tersebut adalah pilihan yang amat bijak. Karena dari berbagai jajaran pimpinan KPK, Nawawi adalah salah satu yang paling layak untuk memimpin KPK saat ini. Kenapa? Karena Nawawi adalah sosok yang memiliki rekam jejak yang baik. Sebelum berkarir di KPK, Nawawi adalah seorang hakim yang baik. Bahkan, ia juga sering memimpin persidangan untuk sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Termasuk kasus-kasus korupsi yang kompleks, seperti kasus ex-hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan ex-ketua SPS Irman Gusman. Dari rekam jejak tersebut menunjukkan kredibilitas Nawawi yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, selama menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019 hingga 2023, Nawawi juga dikenal sebagai wakil yang kerap menunjukkan perlawanan terhadap Firly Bahuri. Misalnya saja, sindiran Nawawi terhadap kepemimpinan Firly Bahuri yang terkesan one-man show. Hal itu ketika Nawawi mengomentari apa yang terjadi dalam kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Ia mengatakan kalau kejadian itu menjadi kritik buat KPK untuk menghindari style kerja yang cenderung one-man show. Nawawi juga satu-satunya pimpinan KPK yang tak mau ikut rapat di Hotel Bintang 5. Kemudian Nawawi juga pernah mengkritik Firly atas pemasangan baliho Firly di sejumlah daerah karena menurut Nawawi, kalau meminta dukungan masyarakat atas kerja KPK, bukan baliho Firly yang dipasang tapi baliho para buronan atau DPO KPK seperti Harun Masiku misalnya. Jadi, beliau adalah figur yang pantas memimpin KPK dan Presiden tepat memilih beliau untuk menahkodai KPK saat ini. Namun, Nawawi dihadapkan dengan tugas berat di depannya karena banyak kasus-kasus besar korupsi yang perlu ditangani dan terkesan terbengkalai, lamban dituntaskan oleh Ketua KPK yang lama. Salah satu tugas berat itu adalah yang juga telah disampaikan oleh Nawawi setelah dilantik kemarin, yaitu untuk menangkap DPO Harun Masiku yang ternyata sampai kemarin tidak dimasukkan sebagai skala prioritas. Kita kilas balik sejenak. Harun Masiku adalah salah satu dari 4 tersangka kasus dugaan suap pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar. Uang itu juga awalnya disiapkan untuk dibagikan ke komisioner KPU lainnya. Tujuannya agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Dalam Pileg 2019, Harun yang berada di posisi ke-6 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Padahal mestinya, kursi Nazarudin itu digantikan oleh calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak kedua, yaitu Rizky Aprilia. Harun Masiku sampai saat ini masih menjadi buronan KPK yang jejaknya belum ditemukan yang kemungkinan masih berada di luar negeri. Maka dari itu, Nawawi telah menegaskan kepada Deputi Penindakan KPK yang baru untuk melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku yang dimulai dengan pembaharuan terhadap surat tugas terkait upaya pencarian Harun Masiku. Walaupun begitu, fokus kerja KPK juga tidak boleh terpaku pada Harun Masiku saja, sebab banyak rentetan kasus korupsi lain yang perlu ditangani KPK. Misalnya saja, kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara seperti Wakil Menteri Hukum dan HAM, dugaan kasus yang melibatkan pejabat-pejabat lainnya mungkin, atau dugaan kasus yang berada di lingkungan BUMN besar Indonesia seperti Pertamina. Semoga saja
Diharapkan Nawawi bisa menjadi nahkoda KPK yang membawa KPK keluar dari krisis moral dan krisis kepercayaan yang timbul akibat perbuatan ketua lamanya, dan kembali menjadikan KPK sebagai lembaga anti korupsi yang bisa dipercaya memberantas segala korupsi yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Bersama saya Belmondo Scorpio di #Belmondo.